Gitu. Nah, sedangkan untuk preferensi publik terhadap calon presiden, publik itu mendambakan seorang presiden yang kontras dengan karakter SBY, yang antitesa dari sifat SBY yang ragu-ragu, tidak berani mengambil keputusan. Maka kandidat-kandidat atau tokoh-tokoh yang dipersepsikan publik memiliki karakter tegas, kontras dengan karakter SBY, itu punya rating elektabilitas yang lebih baik daripada kandidat atau tokoh-tokoh lain yang tidak dipersepsikan tegas. Maka di sini muncul nama Prabowo Subianto dan Wiranto, ya, yang mungkin bagi para pengamat demokrasi ini bukan dianggap perkembangan yang tidak baik, gitu ya. Militer kembali ada di posisi atas dalam rating survei. Tapi inilah fenomena yang terjadi dalam voting behavior kita. Ya. Kalau saya boleh bertanya, Pak Umar, mengapa misalnya dua orang ini kan Prabowo sama Pak Wiranto adalah militer, dan itu kemudian dipersepsikan sebagai sosok yang tegas. Sementara kita tahu bahwa pemimpin saat ini pun sebetulnya berasal dari militer dan kemudian tidak memenuhi kriteria itu kalau dalam keseharian kita lihat. Iya, SBY dari tentara, ya, dari TNI, tetapi publik sudah cukup mengenal SBY, ternyata SBY tidak merepresentasikan sosok sebagai seorang TNI, ya. Lebih sebagai seorang akademisi, saya kira, yang sistematis dalam berpikir, tapi tidak berani mengambil keputusan penting pada saat-saat situasi negara genting. Gitu. Nah, kalau Prabowo sama Wiranto, jadi asosiasi publik itu kalau mendengar kata tegas, itu pertama-tama pasti mengarah pada tokoh militer, gitu ya. Tapi tidak semua militer. Gitu. Prabowo sama Wiranto itu dipersepsikan tokoh militer yang lebih tegas daripada tokoh-tokoh yang lain. Karena kami juga melakukan survei terhadap sekitar 21 jenderal. Kami tanyakan kepada publik, di antara jenderal-jenderal ini, menurut Anda siapa yang paling layak menjadi presiden? Yang ada di atas ya dua orang ini. Gitu. Pak Gun-Gun, ini ada hal yang menarik. Mungkin ya paling tidak kemudian kembalinya nama-nama orang yang dianggap tegas dan keduanya juga berasal dari militer kepada peluang untuk terpilih pada pemilu nanti. Anda melihat kecenderungan ini seperti apa, Pak Gun? Saya sebetulnya tidak dalam konteks dikotomis ya antara sipil dan militer. Betul. Karena sebetulnya tren naiknya Prabowo dan mungkin juga Wiranto dan saya kira juga tokoh-tokoh yang notabene berbackground militer itu sebetulnya bagi saya itu bukan karena proses background militernya, tetapi lebih karena stigma bahwa dia menjadi antitesa dari SBY. Jadi sebetulnya pemimpin-pemimpin yang notabene tidak punya background militer, tetapi dia pengambil resiko, itu juga kecenderungannya akan merangkak naik ya Pak. Contoh misalnya seperti JK, itu yang saya sebut sebagai typical leadership yang lebih bercorak sebagai pengambil resiko atau risk taker leader. Dan itu yang kemudian secara diametral memang berbeda dengan SBY, dan itu konteksnya kemudian menjadi kenapa orang-orang yang tipikalnya itu sebagai pengambil resiko itu ratingnya kemudian lama-lama semakin tinggi, atau dalam bahasa surveinya elektabilitasnya semakin tinggi gitu. Oke, Pak, kalau misalnya kita kita kembali pada hal yang tadi. Sebetulnya seberapa penting survei ini buat, katakan saja buat publik sendiri, kemudian buat partainya sendiri? Saya kira memang penting sih, karena bagaimanapun opini publik itu meskipun asalnya tercecer ya, kalau dalam kajian komunikasi politik, opini publik itu pada satu momentum-momentum tertentu kemudian akan mengalami kristalisasi atau yang disebut dengan proses konsolidasi opini publik. Dan itu sebenarnya bisa diukur. Jadi ketika misalnya kita bicara satu tipikal masyarakat yang berubah gitu, maka tipikal-tipikal masyarakat yang berubah itu sebetulnya ada momentum-momentum yang kemudian bisa menyatukan opini mereka. Itu yang disebut sebagai proses konsolidasi opini publik. Gitu. Oke, Pak Umar, ini tadi kita bicara soal soal mohon maaf, soal independensi, kemudian tadi ada muncul juga kredibilitas. Seberapa independen sebetulnya survei yang dilakukan LSI ini, dan kalau boleh misalnya kriteria-kriteria yang menunjukkan independensi itu bisa ditunjukkan pada kami. Ya, sebelum itu saya ingin menambahkan yang tadi ya. Saya sepakat dengan Mas Gun-Gun bahwa
sekarang sudah bukan waktunya lagi dikotomi sipil militer ya. Hanya itu faktor kebetulan dua tokoh militer ini memang memiliki karakter tegas. Tapi dari kalangan sipil juga ada yang muncul, yaitu Pak JK. Jadi dalam survei kita, 3 orang ini dipersepsikan publik sebagai tokoh yang tegas, dan ini dibutuhkan publik sekarang, dirindukan. Karena orang sudah jengah dengan karakter SBY yang ragu-ragu serba tidak berani mengambil keputusan itu. Nah, mengenai independensi dari lembaga survei, lembaga-lembaga survei ini kan di Indonesia berpayung di bawah asosiasi ya. Ada 2 asosiasi, ya biasa di Indonesia ini pengacara ada 2 asosiasi, pers juga ada beberapa, begitu juga lembaga survei. Nah kalau lembaga saya LSN itu berada di bawah AROPI, Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia. Saya sendiri adalah sekretaris jenderalnya, sekjen. Saya yang merumuskan kode etik survei nasional yang kita adopsi juga dari kode etik survei internasional yang diberlakukan oleh WAPOR gitu. Jadi sebagai perumus kode etik survei nasional, saya atau minimal LSN harus memberi contoh bagaimana riset survei itu bisa dilakukan secara netral, secara independen ya. Kendati pun harus diakui bahwa survei-survei, terutama survei-survei pemilu, survei-survei pre-election, itu tidak bisa dipungkiri pasti ada sponsor. Sponsor dalam arti pihak yang membiayai. Karena survei ini besar. Nggak mungkin, saya sampai sekarang nggak percaya kalau ada lembaga survei yang mengklaim bahwa survei ini kami biayai dengan dana sendiri. Itu saya kira terlalu narsis ya gitu. Karena biaya survei itu besar dan di Indonesia ini masih belum lembaga-lembaga survei belum cukup punya kemampuan untuk itu. Boleh saya tanya ke Pak Gun-Gun menanggapi apa yang tadi. Apakah benar misalnya lembaga survei tidak ada yang bisa betul-betul independen dengan membiayai dirinya sendiri sepenuhnya, Pak Gun-Gun? Ya sebetulnya kan gini ya, lembaga survei itu seharusnya memang mendesain surveinya itu dalam 2 kategori. Satu yang disebut dan public survey, kemudian yang kedua yang disebut dan private survey. Hubungannya dengan pemilu nih. Kalau kita bicara public survey adalah satu survei yang dilakukan yang kemudian sumber dananya itu bukan berasal dari individu atau institusi yang terkait langsung dengan kepentingan elektoral. Nah ini yang boleh kemudian dengan leluasa dipublikasikan lewat media. Contoh misalnya surveinya LSN tidak dibiayai oleh salah satu kandidat, misalnya entah itu perorangan ataupun partai politik, kemudian dia mempublikasikan lewat media. Itu kemudian yang kita harus apresiasi. Karena apa? Karena yang mendanai bukan orang yang punya kepentingan langsung terhadap kepentingan elektoral. Yang kedua itu yang disebut dengan private survey. Itu yang biasanya ada didanai oleh klien yang berasal dari kandidat. Misalnya partai atau cagup gitu ya, atau calon wali kota atau capres. Yang ini tidak boleh dipublikasi. Dan ini jangan kemudian serta-merta menjadi satu konsumsi publik secara serampangan. Saya bilang kenapa banyak rilis hasil survei itu sekarang serampangan, karena memang ini ketemu antara kepentingan elektoral kandidat itu dengan komodifikasi media. Ini yang saya bilang era komodifikasi hasil survei. Karena apa? Hasil survei itu news value-nya tinggi. Karena bicara satu berita yang seksi. Dan sekaligus juga bisa polemik. Saya boleh bertanya begini. Ketika misalnya ada 2 arus, ada kepentingan media yang berupa komodifikasi tadi, kemudian ada lembaga survei yang tiba-tiba menemukan hasil yang katakan saja seksi untuk diberitakan dan mungkin ini juga terkait dengan kepentingan kliennya. Seberapa parah itu terjadi di Indonesia, Pak Gun? Saya lihat memang gini, kita harusnya memang punya standar-standar yang tadi disebut sebagai kode etik bagi para periset opini publik. Contohnya misalnya ketika kita bicara Amerika, ada American Association for Public Opinion Research. Dan itu standarnya jelas. Maksud saya misalnya satu, harus dipublikasikan sebelum rilis hasil, itu tujuan risetnya apa. Kemudian siapa yang mendanai. Kemudian yang ketiga itu disebut kesalahan atau error ya, margin of error-nya itu berapa. Kemudian yang keempat itu juga harus diberitahu bahwa ada kelompok-kelompok yang disebut dengan undecided voters-nya itu misalnya berapa persen. Sehingga jangan kemudian hasil
survei ini seolah-olah semacam penggiringan opini bahwa dialah si A atau si B atau partai A atau partai B ini yang kemudian dikehendaki publik.